Balik lagi bersama gue Remo Dan gue Jenny di OT. Obrolan tidak penting. Tepuk tangan kalau sekarang. Tepuk tangan biar semangat. Ya oke, Jen. Ini Jen, gimana jalanan di rumah lu aman-aman aja Jen? Aman. Dicek Pak Jokowi gak? Sebenarnya kan emang kalau Jakarta kan jarang ada yang rusak ya? berlubang gitu. Ya. Biasanya tiap tahun kan emang apa namanya? Dihancurin. Enggak lah. Tiap tahun disurvei, habis itu hilang. Nah, tiap tahun biasa dibagusin. Enggak, kan biasanya sebelum pemilu pasti ada itu kan ya, apa? Apaan? Perbaikan gitu atau pas justru setelah pemilunya biar kepilih, apa sebelum kepilih justru biasa dibenerin dulu sih? Enggak sih, kalau Jakarta itu rata-rata emang diperbaikin sih gitu. Karena kan banyak orang kan emang itunya di Jakarta gitu. Jadi emang harus bagus ya. Wajib sih menurut gua. Karena kan perputaran perekonomian Dan sangat terpantau ya. Iya. Apa orang-orangnya semua gampang banget apa? Oh, iya dong, benar. Posting-posting. Iya. Gitu ya. Nah, karena kan parameter kota-kota lain itu kan Jakarta. Iya sih benar. Gitu, kebanyakan kan begitu. Lihat kalau misalnya Jakarta banjir ya kan pada heboh. Padahal yang lain lebih sampai tenggelam deh. Iya. Iya kan? Pada longsor. Iya. Tapi kalau Jakarta paling heboh gitu. Iya. Nah oke. Kalau gitu langsung aja kali ya kita masuk ke topik ya. Ya. Gimana? Malam ini topiknya apa nih Jan? Jadi malam ini topiknya tidak mencerminkan kita. Kok gitu? Ya, jadi topik malam ini adalah negara dengan penduduk dengan IQ yang tinggi. Artinya kalau kita udah ngomongin IQ berarti kan kecerdasan. Betul. Gitu. Berarti Kecerdasan negara-negara buatan. artificial intelligence. Lagi rame ya? Enggak, cuman gue nggak ngerti deh. Kenapa? Udah secanggih ini AI itu, tapi ujung-ujungnya dipakainya buat nge-cover apa? Pakai suara orang, cover lagu orang, pakai muka orang buat bikin apa kayak gitu-gitu loh. Iya, susah juga karena kan ngikutin tren aja dan sih, tapi- semakin dimudahkan kan. Iya sih, tapi itu jadi menunjukkan ini juga ya, menunjukkan bahwa cepet banget sekarang teknologi berkembang dan awam pun bisa pakai gitu kan. Kalau dulu kan kayaknya hanya programmer mungkin atau orang-orang tertentu ya kan. Kalau sekarang kayaknya Banyak lah. tinggal klik gitu. Apalagi ngedit video juga lebih gampang. Terus kalau lu bikin konten nggak mau keluar wajah sama suaranya. Ah ya iya kan? iya. Tapi jadi lebih bahaya gak sih? Maksud gua kalau lu pakai buat nipu orang lah, jadi lebih gampang kan? Bisa pakai suara lu, terus mukanya bisa muka lu gitu. Enggak, tapi kayak gini, kalau suara-suara AI itu kan ketahuan banget itu robot gitu, ngerti nggak lo? Oh, Nggak kaku. seluas, nggak seluas manusia, keciri lah pasti gitu. Iya sih. Belum perfect. Iya. Belum bisa perfect itu ya. 10 tahun lagi mungkin. Iya mungkin. Sama robot-robot juga kan? Iya. Udah. Human touch-nya tuh Anjay. belum dapat gitu. Malah yang kemarin ada tuh yang sempat kontroversial, jadi pelukis. Gue nggak ngeliat muka lu. Iya. Silau banget. Ya udahlah nggak apa-apa. Cahaya bukan Iya. saya. Nggak apa-apa. Iya. Anggap saja saya cahaya dari langit. Oke gimana? Jadi ada pelukis, dia pakai AI buat pelukis. Oh jadi otomatis ya? Iya. Anjir. Dan karyanya itu dapat penghargaan apa gitu. Kontroversi langsung pelukis lain pada kontrak. Ini kan yang ngelukis bukan dia. Tapi kok ketahuan sih? Ya, dia ngomong, gue bikinnya pakai AI gitu loh. Oh dia ngaku. Iya, dia ngomong. Box juga ya? Bego juga ya? Tapi kan dia bikin AI-nya itu kan pasti dari dia yang ngatur Ya, programnya, makanya. gimana caranya. Betul, tapi kan kata-katanya yang pelukis lain udah mau tahu. Lu kan itu bukan lu yang ngelukis, yang ngelukis AI ya kan? Oh. Tapi masuk akal sih. Walaupun inputnya, ya kasar katanya gini deh, kayak programmer kan ada coding ya, Iya, segala iya. macam. Yang kerja kan komputernya, dia cuma input doang kan? Ya balikin aja. Lu kalau lomba anjing kan yang lari anjing. Ya kan? Tapi yang dapat trofinya siapa? Yang Iya. latih kan? Iya sih. Dan dia jawabannya kan pasti, ya, tapi kan gue yang ngelatih ya sama. Ini kan gue yang ngerjain gitu kan. Gue yang latih dia biar pintar kan? Ya, bisa. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke topik kita kali ini, negara-negara dengan penduduk tercerdas. Oke, Jen.
Ya. Kita mulai aja Jen dari nomor, gue nggak tahu sini ada berapa. Nikmatin aja. Oke, lu dulu Jen. Ini hitung mundur, jadi urutan ke-10. 10. Nah, nanti kita lihat Indonesia masuk urutan ke berapa nih. Nah, 10 itu ada Austria. Austria. Rata-rata penduduk Austria memiliki IQ sekitar 100. IQ tuh yang umumnya dibilang IQ tinggi itu berapa ya? 200 Kan nggak bilang. Temanya itu tidak mencerminkan. Iya sih. Buat kita itu tidak penting ya. Tidak penting ya. Kita kan yang penting emosional. Yeah. EQ kita tinggi. EQ benar. Lu tahu gak tapi? 150 itu yang Itu jenius. oh itu di Jenius tuh 150. Oh, oke. Berarti kalau 100 kurang lah Mas. Kurang. Di bawah rata-rata. Ya, berarti bener cerdas bukan jenius. Iya. Ya kan? Oh, iya. Kalau di bawah itu kurang. Jongkok. Di bawah 150. Lu pernah 200. Oh, di bawah 100. lu pernah tes IQ? Pernah dulu Mas. Berapa? Gua Gua rata-rata. Minus. Rata-rata minus. Minus. Lu pernah? 130. Lu jangan tinggi-tinggiin lu. Tapi itu pada SD. Oh iya juga ya. Oh, SD gampang masih. Iya. Tapi gue pernah loh waktu itu di tes IQ zaman SD juga sih. Jadi kayak gue lupa pertanyaannya, pokoknya seinget gue tentang koin mata uang gitu. Jadi kayak dia nanya tentang koin, terus ini apa terus gue kayak intinya akhirnya dia yang jawab sendiri. Oh, maksudnya? Pertanyaan dia di dia, gue puter akhirnya dia jawab sendiri. Terus akhirnya, nah itu jawabannya gue gituin. Terus dia langsung kayak, kamu pinter ya gitu. Dalam yang wawancara lu, ini anak bangsat. Iya, pinter nipu kamu ya depannya. Konteksnya nanti. wawancara, gua enggak ngisi-ngisi soal. Nah kalau gue kayak ada, jadi kayak didampingi gitu loh, kayak ini ada soalnya, terus dia kayak ngejelasin ini. Gua nggak ada, gua suruh ngisi langsung. Itu beda lagi, kalau yang ini nggak ngerti lah gue. Kayak psikolog, kita ditanya. Iya mungkin ya, kita- iya semacam itulah. Oh, gua belum. Kalau gua Belum dulu ya? gitu. Oh lu sama ya, berarti ada pendampingnya juga kan? Ada terus ntar ada kayak tugas tertulisnya juga, tapi kita sambil ditanya sambil begini gimana. Ntar kita jawab tuh interaksi sama yang itunya, yang petugasnya. Nah, iya. Oke, lanjutin. Oke, jadi IQ-nya sekitar 100. Nah, yang 100 bagian dari penyumbang kejeniusan Austria mungkin karena kekayaannya. Hah? Pengumumannya? Maksudnya gimana ya? Ya mungkin karena negaranya kaya, jadi pendidikannya merata. Bagus. Oke, karena pendapatan dan pendidikan cenderung berjalan beriringan, ada anggapan bahwa Austria diuntungkan pada kedua fakta kombinasi tadi. Iya sih, maksudnya masuk akal. Biasanya kalau kebanyakan kalau orang kaya kan pasti memberikan sesuatu itu ke anaknya yang terbaik ya. Yang terbaik gitu. Ya. Benar. Ya, Jadi kalau- pendidikan juga nggak main-main ya. Iya, kayak laptopnya kan mau Hubungannya anjir. laptop kalau lu kerjanya nge-lag kesel sendiri loh. Oh, akhirnya IQ Iya kan? turun. Iya, maksudnya IQ turun, IQ naik. Iya maksud bener. gua gini, misalkan si anak nih lagi antusias untuk belajar misalnya. Oh jadi males. Jadi males gitu loh. Iya, Gitu. iya, bisa. Kalau orang-orang yang punya duit kan, yang berduit kan pasti dikasih langsung laptop gaming, ya kan? Iya. Akhirnya belajar gak main game. Bukannya belajar main Minecraft. Akhirnya jadi ini arsitek. Kalau main Minecraft jadi arsitek kan? Iya. Iya bener. Iya, Nah, gitu. ini. Gue mau ketawa dulu aja. Udah main game terus bukannya jadi pinter nih, jadi ini e-sport gamer. Jadi gamer zaman sekarang sih bisa lah. Banyak. Oke, lanjut. Oke, yang berikutnya. Enggak, ini udah selesai? Udah gitu dong. Oh, secara historis orang-orang Austria telah memanfaatkan otak besar mereka untuk hal yang baik. Tuh, hal yang baik. Dinasti Habsburg mereka pernah memerintah sebagian besar Eropa. Belum lagi banyak di antara orang Austria yang meraih penghargaan Nobel, yakni total 21 orang. Hitungannya banyak tuh ya? Banyak lah. Kalau Nobel kan dari seluruh dunia biasanya kan. Tadi ada nemuin apa atau ada tesis apa gitu. Ya. Tapi sebenarnya orang Indonesia banyak penghargaan. Cuman Ya nggak kan, ke kalau expose. Fisika, cuman nggak ke expose aja. Ya, iya benar sih. Lomba-lomba ya. Mungkin bisa di topik selanjutnya orang-orang Indonesia yang penghargaan di luar negeri. Oh ya boleh tuh ya kita angkat ya orang-orang apa yang memberikan nama harum Indonesia. Mengharumkan Indonesia. Ya, yang mengharumkan nama bangsa. Oke. Lanjut. Nomor 9, Swiss. Rata-rata penduduk Austria memiliki. Kok Australia? Kok Austria lagi nih? Oh, penduduk Swiss.
Salah dia, ini typo. Parah. Biasa lah ya namanya Oke, sorry. sumber terpercaya ya. Sorry, jadi rata-rata penduduk Swiss memiliki IQ sekitar 101, cuma beda satu doang Iya, jadi. iya. Dan sama seperti Austria, bagian utama dari penyumbang kejenuhan mereka adalah kekayaan, perekonomian. Tuh. Oh berarti emang nggak bohong ya, semakin Nah. lu Ya penduduk kalau lu. Swiss lah kita tahu lah, Iya. di dunia banyak yang ditaruh di sini. Iya, Nah. iya Bang Sus ya. Kenapa ya? Iya. Karena dia paling gampang ininya ya dan perlindungan kepada nasabahnya kali ya. Bukan. Kan nasabah. Jadi Kalau di kan banyak bank Swiss kan Oh. nyimpen duit di bank Swiss. tahu nggak? Gini, kalau di Swiss itu kan ada apa? Ya Bank benar. Swiss. Bukan. Maksudnya data-data nasabah itu kan emang private banget gitu. Jadi walaupun itu misalkan sorry to say itu money laundry dan lain sebagainya itu agak susah Dimintain sama negara iya, lain. diminta sama negara sampai ada kan udah ada perjanjian bilateral antara misalkan Indonesia sama Swiss kalau misalkan itu tindak kejahatan boleh apa enggak gitu, begitu udah ada ketentuannya boleh baru bisa tuh kita masuk ngambil gitu. Nah, jadi istilahnya kayak gini lah, kalau lu punya duit banyak tapi itu dari hasil nggak baik ya kan, dan lu Simpennya di tahu sana. nah lu tahu misalkan itu aman, nah lu kan pasti nyimpan sesuatu itu di sana Ya, gitu. Eh, Sebenarnya yang bikin Swiss itu banyak yang percaya adalah kondisi negaranya. Negara Swiss itu nggak bisa diserang orang, satu. Karena? Kondisi dia itu kan tinggalnya di pegunungan. oh susah ya. Ya, makanya di Swiss sendiri itu Sekarang kan mereka- mainannya nuklir loh. mereka Gimana nuklir ngaruh? Ya, maksudnya dia itu karena dia negara non agresi, netral satu, ya kan. Kedua, lokasi dia tuh nggak strategis buat diserang dari darat ataupun udara. Pesawat juga susah, pegunungan gitu kan. Kedua, terus ketiga, karena dia kasar-katanya itu negaranya terpencil. Nah, karena dia negaranya terpencil, jadi orang juga akan terlalu ya, Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Ya. Lanjut. Nah, jadi karena negaranya terpencil juga dan gak banyak sumber alam, orang-orang Males ya? tertarik untuk Iya, jalan. iya, iya. Jadi effort sama hasil yang didapatkan tuh gak seimbang. Ya. Nah, dan sekarang makanya kenapa dia jadi bank internasional? Karena dia itu nggak menarik untuk diserang dan orang-orang udah percaya lah kata-katanya. Aman gitu ya. Duit di situ tuh, dan kalau orang mau nyerang pun itu udah duit berapa macam negara gitu. Yang belainnya banyak gitu Iya, kata-katanya. iya. Dan mungkin yang mau nyerang pun duitnya juga ada di situ gitu ya. Iya. Oke. Lanjut, Jan. Oke, nah ini salah satu fakta menarik nih. Jadi di Swiss itu ibu kota Bern merupakan tempat Albert Einstein berhasil memimpikan pertama kali teori relativitas kenamaannya, yang mungkin menjadi penanda betapa pintarnya negara tersebut. Nah, di sisi lain yang menjadikan Swiss salah satu yang terpintar mungkin adalah asas netralitas mereka dalam setiap peristiwa dunia, sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar ketimbang berperang seperti negara lain. Ya, Jadi mereka fokusnya belajar aja. Ya, jadi nggak ikut campur urusan ini, nggak Iya. nggak ada rasa kayak nafsu untuk menguasai yang kayak gitu-gitu ya. Iya, benar-benar. Soalnya kalau lu lihat di Instagram tuh Swiss kan udah indah banget lah. Iya. Tempatnya ya. Iya. Gua kalau lihat di Instagram enak. Kayaknya damai. Kalau iya kayak surga gitu. Coklat aja paling enak dari sana kan? Iya. Coklat Maksudnya, Swiss. Walaupun dia itu kata-katanya nggak banyak yang modern, malah terkesan tradisional tapi enak gitu. Iya, kayaknya. nyaman Asli. kayaknya untuk kota tinggal tua nanti Pensiun gitu gitu ya. ya. Iya. Kayaknya enak banget. Iya. Ini Tapi kalau udah tinggal sana beda lagi. Pengennya pulang lagi ya. Apa-apa nggak bisa bayar. Udah kayak isekai ya. masuk sana. Iya, bener. Oke. Oke, lanjut. Nomor 8 ada Mongolia. Rata-rata penduduk Mongolia juga memiliki IQ sekitar 101. Sebuah posisi yang mengejutkan. Iya, gue juga kaget tadi pas lihat. Tapi kan emang Mongol berambisi ya dari dulu. Iya sih, cuman maksud gue ambisi kan belum tentu pinter. Iya sih. Negara itu tidak kaya seperti Austria dan Swiss, mengingat mereka duduk di peringkat 122 berdasarkan tolak ukur PDB menurut CIA World Factbook. Namun Mongolia dikabarkan efektif dalam mengelola keuangan untuk kepentingan pendidikan, membuat mereka memiliki sistem pendidikan yang lebih baik dengan sejumlah besar negara di Eropa. Oh, jadi Berarti emang bener. pinter ya, dia fokusnya ke situ, pendidikan. ngejarnya ke situ. Oke, lanjut. Di nomor 7 ada
Islandia. Rata-rata penduduknya juga sama, di sini ada IQ-nya 101. Nah, apa yang menjadikan Islandia sebagai salah satu negara yang terpintar adalah karena mereka juga disebut sebagai negara teraman di bumi. Ya nggak ada yang mau nyerang di situ. Udah es doang di tengah laut. Semua keamanan, iya benar juga sih. Semua keamanan itu dikombinasikan dengan semua waktu yang dihabiskan para penduduknya di dalam rumah untuk menghindari cuaca buruk. Sehingga mereka lebih banyak belajar ketimbang melakukan aktivitas lain. Mungkin. Ada mungkin. Tapi ada yang menarik sebenarnya. Apa? Kan tuh Iceland, Ya. Iceland terus ada Greenland. Ya. Tapi mereka sebenarnya negara itu namanya kebalik kan? Iya. Iya, karena yang Iceland hijau kan. Ya. Iya. Yang Greenland malah es. Iya, iya, iya. Benar. Nah itu katanya dulunya sebetulnya Islandia itu es. Dulunya. Oh, terus Dulunya. akhirnya jadi Nah, subur. karena perubahan iklim berubah jadi terbalik. Oh. Kayak apa? Kayak Arab Saudi aja nanti kan suatu saat Arab Saudi udah Iya, mulai iya, jadi. tumbuh. Kan udah mulai hijau. Iya, dulunya Iya. kan juga sebetulnya hijau. Jadi balik lagi ke awal ya. Iya. Itu. Menarik ya bisa begitu. Tapi lu pengen nggak ke kayak Antartika gitu? Enggak lah. Gue tuh yang paling pengen ke Norway sebenarnya. Norwegia tuh gue pengen lihat ini. Kalau Antartika Aurora. sih nggak masuk akal, soalnya nggak ada apa-apa. Tapi kalau ke Alaska mungkin masih bisa lah. Enggak, cuman Antartika tuh gue menarik karena ya enggak itu kehampaan dunia itu loh, kehampaan bumi. Jadi kayak di situ tuh lu bener-bener Iya, cuman masalah kita mau ke sono pun nggak bisa ke sono, nggak boleh. Dilarang kan ada agreement kan. ya udah dari luarnya aja deh. Cuman boleh yang masuk situ tuh boleh peneliti doang. Jadi lo Ya udah nanti gue nyamar ya. jadi peneliti dulu. Ya, bisa lah ya. Bisa lah, kan udah ada kacamata, udah modal. Udah tinggal, jadi saya mau Sakamoto. saya mau jualan es cendol. Ya. Aja jualan channel dan Antartika, ini. Lanjut. Oke, berikutnya Italia. Woi, ini sepak bolanya juga bagus sih sebetulnya. Italia banyak chef-chef juga. Penyebab mereka menjadi salah satu negara yang terpintar di dunia adalah IQ-nya berapa? Oh iya. Nah, IQ-nya dia nambah 1 jadi 102. Tadi kan Tipis rata-rata banget ya? 101. Iya. Karena kan rata-rata kan berarti ada yang Oh, lebih iya tinggi sih. kan. Tapi kan kalau penduduknya banyak yang rata-rata segitu berarti Berarti emang ini iya, kan. iya. Makanya kan dia salah satu yang Berarti pendidikannya merata ya. Terus? Oke, gue ulangin lagi ya. Ya, Penyebab mereka menjadi salah satu negara yang terpintar di dunia adalah masa lalu yang panjang dan nilai historis yang mereka miliki sebagai salah satu lokasi pusat kekaisaran Romawi. Kaisar Romawi. Romawi, iya. Romawi, ibu kotanya Roma. Iya. Nah, hanya itu sumbangsi mereka pada sejumlah kemajuan ilmiah, industri, seni, dan kesusastraan yang berlangsung lama sejak 2000 tahun lalu hingga kini juga dianggap sebagai salah satu faktor yang patut dipertimbangkan. Nah, Romawi bener banyak dewa-dewa. Ya, berarti kepintarannya itu dari situ Kalau ya. Sejarah mereka kan panjang. Kalau kayak itu kan kayak kita aja kayak legenda Ramayana gitu loh. Tapi kan Ramayana dari India. Ya sebenarnya ya iya juga. Tapi kan kayak sejarahnya legendanya mereka gitu. Gimana sih? Iya, cuman maksud gua kan Timun untuk Mas. bikin itu kan butuh Ya Timun Mas kan legenda. kalau Timun Mas dongeng Cerita nggak sih? rakyat gitu. Dongeng beda. Iya, Kalau ini kan dewa yang dipercaya. Oh iya Ini iya kan iya. kepercayaan. Iya. Sama kayak apa di Jepang apa sih? Shinto. Shinto gitu. Shinto gede. Oke, lanjut. Oke, yang berikutnya. Oke, lanjut. Oke, yang berikutnya nih temennya Cina. Sebenarnya bukan temennya sih. Musuh. Musuh lah sekarang. Oh, musuh. Iya kan Apa itu? mau menguasai lah. Apa itu? Hah? Iya apaan? Jadi Taiwan, Nah, lu sensitif lo tahu. iya kan berita-beritanya begitu kan yang kita tahu. Oke, lanjut ya. Meski bukan negara benar-benar negara, wah kata-katanya Ya beda. kan? Iya. Mengingat, Bingung ngejelasinnya dia. Iya. mengingat perselisihannya dengan Cina, rata-rata penduduk Taiwan memproklamirkan diri sendiri sebagai negara yang berdaulat. Wah kata-katanya begitu ya. Memiliki IQ sekitar 104. Gile. Bedanya langsung 2. Ya makanya laptop komponen kebanyakan dari sono kan yang terkenal. Ya benar.
Taiwan hari ini adalah negara maju yang berpikir sejahtera yang juga kebetulan terlihat sangat baik. Taiwan juga menggunakan kemakmuran negaranya untuk berinvestasi pada kaum mudanya. Sebuah studi tahun 2015 oleh OECD yang membandingkan data dari 76 penelitian menempatkan pendidikan Taiwan di peringkat keempat di seluruh dunia. Goks. Tuh. Bayangin, negara belum disebut negara loh. Iya, iya. Apalagi dia jadi negara. Tapi mungkin karena kecil juga kali, Hmm. ya kan? Nah, Karena benar kalau kita kan mikirnya negara semakin kecil ruang lingkupnya lebih gampang ngaturnya. Betul. Iya, iya, iya. Kalau luas kebudayaannya Lebih susah. banyak, Iya. beraneka ragam lebih susah. Iya, Gitu. benar. Nah, lo nih negara. Oke, saingannya. lanjut. Nomor 4 ada China. Rata-rata penduduk China IQ-nya 105. lebih tinggi lagi. Gokil. Cina menjadi salah satu negara yang sangat memenuhi stereotip dunia terhadapnya, di mana hampir sebagian besar orang-orang sangat cerdas. Tiongkok juga ketat bersaing dengan mengungguli Amerika Serikat di sektor teknologi, dan sebagian besar teknologi terdepan yang paling menarik sekarang hadir dengan cap buatan Cina. Iya sih. Iya benar sih, Tidak itu kita sih. Nggak- pungkiri sih. nggak ada lawan lah. Buat di situ semua anjir. Iya, iya. Dan dia kan pinternya gitu kan, apa produk lain ini dipelajarin, bikin gitu. Awalnya copy paste, lama-lama dia bisa bikin sendiri. Betul, Iya. betul. Nah, itu Trial yang and bagus. error, trial and error. Iya. Makanya kan kemarin yang sempat Amerika kesel kan yang pesawat siluman dibajak Cina tuh sekarang lebih canggih buatan Cina loh, serem dia. Iya. Bayangin teknologi stealth yang mereka risetnya bertahun-tahun Iya. dicuri dan di Diimprovisasi ya. Iya. Sampai balon udaranya aja nyasar dekat negara Amerika loh. Iya, jadi dia ada balon udara. Hah? Ya kan, terus terbang, bukan balon, ya balon lah yang balon udara terbang dekat. Ya pokoknya karena Amerika lihat itu pemantauan kan dipantau. Nah, itu apa namanya? Tembak. Ya dia ngomongin Cina, kok ada balon udara gitu kan. Ya alasannya Cina nyasar. Jauh ya. Iya nyasar. Lo bayangin berapa Mata-mata. Iya berapa negara coba udah lewatin Iya, balon udara kan, iya. nyasarnya jauh. Awet juga ya. Alasannya tidak masuk akal ya. Masuk Iya, akal. itulah hebatnya Cina. Jangan main Bisa main. diminum kapan saja. Oke, lanjut. Nomor 3 ada Japan. Jepang ya, kalau ini mah udah jelas ya. Rata-rata IQ-nya sebenarnya sama Cina 105. Nah, kita nggak usah itu. Dalam studi 2015 yang dilakukan oleh OECD tadi, Jepang berada di urutan keempat bersama Taiwan untuk pendidikan, di mana matematika dan sains sangat diperhatikan. Dengan sistem pendidikan mereka yang hebat dan otak encer yang hampir dimiliki setiap warga, mungkin tidak mengherankan jika Jepang menghabiskan puluhan tahun di garis depan perubahan teknologi. Ya benar sih ya. Sejak lama sekali segala sesuatu yang menarik dan penting keluar dari Tokyo. Iya, dua negara itu memang kalau untuk bidang elektronik sama teknologi dan Iya. transportasi memang paling bagus. Iya benar. Dan itu sih kedisiplinan ya, Oh disiplin. iya, salut. Goks. Karena memang dari SD aja kan udah digembleng dari TK. Dan menariknya mereka tuh sampai SD itu atau sampai SMP fokusnya kan akhlak. Benar. Itu yang aneh gua. Negara yang orang-orang bilang nggak punya agama, tapi fokusnya di akhlak sampai SD atau SMP gitu. Nah, kalau di kita justru kebalikannya, malah fokusnya gimana caranya lu harus matematik lah, inilah harus itu gitu. Aneh sih menurut gue ya gak sih? Iya, iya. Akhirnya jadinya Padahal gitu. budi pekerti itu Iya, lebih paling penting. Ya, Percuma lu pinter tapi nggak berbudi pekerti gitu. makanya Bapak lihat hasilnya kan negara kita seperti apa. Makanya kan kalian lihat itu jalanan begitu. Makanya kan, kalian lihat kan banyak oknum-oknum yang seperti Nah itu. itu, Ah. ya, begitu. Karena mereka masuknya bukan pakai kemampuan tapi pakai duit. Sudah. Ya, yang baik-baik itu kita harus contoh dari negara Betul. Jepang, kedisiplinan. Nggak sebenarnya sopan-santunnya. kenapa ya? Kenapa di kita nggak akhlak kedepankan dulu gitu? Apa pengen banget cepet-cepet bersaing dalam dunia sains dan itu sebagainya dia, sampai sistem- akhirnya sistem pendidikannya ngorbanin itu? yang menuntut itu kayak misalkan gini, lu mau masuk SD, lu mau nggak mau harus bisa baca tulis,
wajib, ya kan. Nah itu kan mau nggak mau kan orang tua itu sebelum masuk SD harus Ada fokusnya ke situ fokusnya ya. ke sana, dipaksa gitu. Bukan Mau nggak masalah buang sampah di mau. tempatnya Bener. gitu. Padahal orang tua pun ya menurut gue ya orang tua pun pengennya anak itu biarin aja dia main Iya, sambil benar. belajar. Benar. Maksudnya 70% dia main, 30% dia belajar, nggak apa-apa belajar sosialisasi sama yang Iya, lain. iya, iya. Tapi dengan ya menurut gue ya pendidikan dia mau nggak mau nanti harus bisa baca, bisa nulis, digenjot gitu loh. Akhirnya disampingkan yang Iya, jadi tadi harusnya 70% jadi apa namanya? Jadi lu harus bisa belajar 60% gitu. Iya, jadi 60% sisanya baru main gitu. Udah gitu di rumah mau nggak mau diajarin lagi Iya, iya. gitu. demi mengejar sekolah unggulan dan sebagainya ya. Nah, iya itu baru masuk SD. Nanti sama lo SD kan juga ada tingkatan ada negeri dan lain sebagainya, unggulan yang tadi lo bilang kan. Sama, nanti SMP juga gitu lagi. Iya. Kenapa? Gitu Iya, susah sih ya. Harusnya emang benar-benar harus dirombak besar-besaran. Nah, memang perubahannya drastis kan. Kalau zaman dulu kan lu masuk SD masih diajarin lah, lu belum bisa nulis segala macam. Iya. Masalahnya kan kalau di sini kan nggak semua orang sanggup masuk playgroup atau TK ya, terus Iya. langsung loncat SD kan. Iya. Kalau di Indonesia salahnya di situ, harusnya SD itu gimana ya? Setara playgroup, Iya, TK maksudnya gitu. Minimal sampai kelas 3 lah, sampai kelas 3 dia tuh 3 tahun pertama tuh pengenalan lingkungan, Pendidikan adaptasi, moral gitu ya. kan. Ya kan bocah yang dari tadinya di rumah tiba-tiba dilepas di rumah Iya. kan bingung kan. Kalau dia nggak pernah ikut TK, nggak pernah ikut playgroup atau ikut ini yang kata kayak penitipan anak PA ya kan, tahu-tahu masuk SD kan gimana ya kayak canggung kan. Jadi mereka harus belajar lingkungan, belajar adaptasi, sopan santun, penting dong. Jadi seakan-akan dipaksa dewasa gitu ya. Kan nggak mungkin lo anak lo baru kata-katanya baru kenal orang, terus lo anak lo tuh langsung bisa ngobrol sama orang, nggak Iya. mungkin gitu loh. Iya, Jadi- sama spesialitinya sih. Jadi menurut gua dari awal itu Harusnya udah dilihat. Iya harus dilihat dia tuh minatnya kemana. Karena kalau di kita itu seakan-akan diajarin lu harus bisa semua. Nah itu Iya. betul. Mulai lu dari sekolah sampai lu kerja. Iya, iya. Maksudnya gini, lu sekolah nih, minat lu sebenarnya di mana? Bukan di situ, tapi lu dipaksa harus bisa semua mata kuliah atau mata pelajaran lah gitu kan. Buat lulus kan nilainya berapa? Semua nilai harus bagus gitu paling ya. nggak ada di rata-rata. Nanti lu udah masuk kuliah udah mulai tuh kejuruan, tapi kan tetap lu ikut kejuruan kan belajar yang lain juga. Kayak gua komputer belajar kalkulus. Iya, iya, Ya, kayak gitu dulu. Walaupun masih nggak seribet yang kalau lu jurusan aslinya gitu. Nah, nanti lu udah kerja juga kemungkinan sama. Kayak misalkan lu specialty A, nanti lu disuruh B, C, D, E, F, G, gitu. Banyak ya. H, I, J. Sampai Z tuh, ya gitu lah. Ya sebenarnya kemampuan umum standar aja lah gitu kan. Yang penting ngerti gitu kan. Tapi kalau yang diminati atau yang kasar katanya kita menonjol itu yang diasah. Iya. Iya. Gitu. Jadi emang harus sudah ada penjurusan di awal banget Di ya, awal. sejak dini banget. Kalau menurut gua mungkin umur SMP lah harusnya udah Iya, difokusin ya. Udah, Iya, udah mulai benar-benar. kelihatan ya, nih arahnya kemana nih dia nih. Ini bocah sukanya apa? Nah, apa dia nggak suka sekolah, nggak usah sekolah gitu Iya, kan. kayak misalkan kita mau bocah bangsa. kayak misalkan dia demennya belajar bahasa asing gitu kan. Ya udah langsung aja jurusannya berarti dia Sastra. Sastranya lu mau belajar bahasa asing apa? Nggak usah dia belajar yang apa matematika, kalkulus. Ya orang dia nggak suka itu, gitu loh. Ya, makanya seperti yang gue bilang ya untuk matematika dan lain-lain kalau dia nggak tertarik yang dasar aja dia bisa ngitung gitu loh. Tapi lu setuju gak misalkan gini? Jadi misalkan nih diterapkan bahwa kalau lu mau lulus, anggaplah misalkan SMP atau SMA. Kalau lu mau lulus, jadi sebelumnya lu boleh milih jurusan yang lu mau. Nah, nanti lulusnya itu lu di pelajaran yang memang lu sudah pilih. Jadi misalkan kayak tadi lu bilang, gue pengennya belajar bahasa. Nah, jadi pas lu ujiannya tuh bahasa. Jadi nggak ada ujian matematik, nggak ada ujian apa gitu. Setuju? Mendingan gitu. Mendingan begitu. Karena emang kan minat dia di situ. Kalau lu udah ada minat di situ kan otomatis lu pengen belajar lebih. Jadi kan dari di situ sana, lebih kan. enak untuk terus dia kuliahnya udah jelas gitu Udah ya. jelas dan emang dia suka di situ kan, itu nggak dipaksain. Kalau lu emang suka hitung-hitungan kan jelas lu emang suka hitung-hitungan. Berarti penjurusan itu nggak bisa cuma IPS, IPA gitu Nah ya. iya, sekarang gini, lu jago hitung-hitungan, belum tentu hafalan, Iya benar. ya kan? Lu jago hafalan, belum tentu hitung-hitungan. Begitu lu digabung, lu Umet ya.
hitung-hitungan terus suruh ngapal juga gitu Iya. ya mumet gitu, maksudnya agak Kecuali sulit ya IQ menurut lu gua. 105 tadi. Oke lah, mungkin nanti kita bisa bahas di topik selanjutnya mengenai pendidikan ya. benar. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi Jen, silakan Jen. Nah, yang kedua, Korea Selatan. Wah, ini kebanyakan makan kimchi nih jadi. Sama operasi. Itu bukan ada hubungan dengan otak anjing. Rata-rata penduduk Korea Selatan memiliki IQ sekitar 106. Wah, Tinggi loh, ngalahin tinggi. Jepang sama Cina loh. Bayangin. Korea Selatan adalah surga high tech. Wah, iyalah banyak kayak Ya ada tau lah merek-merek Iya, terkenal. Samsung, LG. dengan Hyundai ya kan. ya dengan internet tercepat di dunia. Penggunaan smartphone Nah secara ini luas. internet cepat buat apa? Dan semua hal yang mengarah ke seluruhan industri orang pintar yang melakukan hal-hal cerdas untuk secara kolektif membuat dunia menjadi tempat yang Lebih cerdas. cerdas. Kepintaran Korea Selatan mungkin datang dari fakta bahwa negara itu menjadi negara kaya dengan sistem pendidikan jamik, lagi-lagi patokannya itu rata-rata ya dari sini kaya. Iya. Bukan berarti selalu begini kembali. Gimana? Ke masa kegelapan dulu. Dia nggak dari awal dia emang Iya, udah bagus gitu. Ya udahlah itu sejarahnya lah. Nah menurut lo nih Korea Selatan selain itu apa yang bikin dia Menurut gua pinternya Korea Selatan terutama dari pemerintahnya, mereka tuh do everything anything untuk bisa masukin seluruh negara maksudnya gimana? dengan cara macam-macam. K-pop Oh oke. dari mulai elektronik terus akhirnya masuk ke K-pop, dan K-pop itu kan akhirnya semua orang jadi pengen datang ke Korea, Iya. belajar bahasa Korea, akhirnya pindah ke Korea, kerja ke Korea di Korea gitu kan. Drakor. Iya, drama Korea juga gitu. Nah, itu menurut gue pinternya, dan ketika pemerintah mendukung bener-bener ya, bukan cuma sekedar pidato kayak ya kita siap membantu ini tapi terus nggak ada tindakan apa-apa, hasilnya ya seperti Korea. Bahkan Korea itu kalau setahu gue Korsel ya, mereka itu bahkan Kementerian Pariwisatanya Korea itu kan mengangkat beberapa artis-artis itu untuk jadi brand ambassadornya Korea. Nah, ya di sini mungkin juga, tapi kan Tapi iya mereka tuh tidak kayak- berjalan. Kayak disupport gitu loh. Dia mau misalkan ke Amerika nih, difasilitasi sama negara. Iya benar, makanya gue bilang apa kalau support itu benar-benar totalitas, Betul. karena mereka tahu ada keuntungan di situ gitu, Ya. akan ada kemenangan besar ketika gue benar-benar jor-joran di situ, mereka tahu, makanya semuanya dibiayain kan gitu, dibiayain untuk entertainmentnya pun dibiayain sama mereka gitu, dari filmnya, musiknya, semua tuh diperhatikan gitu loh, Nah itu keseniannya. karena negara kaya sih. Satu, Sebenarnya Pak, sebenarnya bukan masalah kaya doang. Nah, jadi mereka itu juga selain kaya, fokus gitu loh. Gak cuma ngomong doang kan, kalau kayak di sini. Iya, "Oh, dan saya dukung." dan mungkin persaingan sama Jepang juga. Ya itu. Mereka tuh mau ngunggulin Jepang karena kan Jepang sudah lebih dulu, terus mereka kayak mungkin masih ada gimana, akhirnya mereka berusaha untuk melebihi Jepang itu, dan akhirnya berhasil sekarang kan. ya. Bahkan Jepang pun kena racunnya gitu loh, kena racun K-popnya, drakornya gitu kan. Iya. Itu Makanya sih yang Jepang kan hebat sih. sekarang penduduknya makin dikit kan. Kok jadi lari ke situ? Sama kayak Thailand ya kan, Thailand juga bagus mereka, Bagus. makanan Thailand Iya, ya kan. kalau jengking. Iya, atau kayak yang pas sticky mango rice, mangga-mangganya itu kan semua bisa gitu loh. Nah itu sih menurut saya ya Indonesia tuh banyak banget yang bisa dikelola seperti itu, cuman sayangnya ya mungkin kurang serius aja, karena nanti mungkin kalau terlalu fokus ke situ dibilangnya masih banyak yang miskin, yang lapar, Nah, itu dia, fokusnya ke makanya. situ, jadi ya serba salah. Tapi kan maksud gua dengan lu begitu bisa cepet juga Jen jadi kaya negara lu, dengan datang banyak orang, makin pengen tahu Indonesia seperti apa gitu loh. Nah, iya, situasinya adalah di anggaran sih kalau menurut gua. Karena kan gini, lu kalau mau ada yang gak usah jauh-jauh deh, kayak misalkan lu di dalam keluarga nih, lu pengen anak lu pinter, ya kan, lu berarti kan harus menyekolahkan dia Ya, di sekolah yang bagus lah gitu. Tapi efek sampingnya apa? Lu jadi nggak punya kendaraan, misalkan harusnya lu bisa beli kendaraan buat anak lu Ya, sekolah, tapi nah itulah kayak negara ngomong mikirnya gitu, kalau misalkan bisa aja dia melakukan itu gitu. Nah jalan satu-satunya apa ya udah Ya, harus berarti, ada yang dikorbanin gitu. harus ada yang dikorbanin, dan
penyakit kita selama ini korupsi diberantas. Nah benar-benar itu diberantas, benar-benar gitu. karena ya iya benar sih karena apa mau sekarang anggaran untuk yang kayak gituan nggak ada pun ujung-ujungnya anggaran yang ada juga nggak total gitu kan maksudnya nggak terlaksana dengan baik karena banyak ditilep gitu kan. Iya. Akhirnya ya ujung-ujungnya kita gini-gini terus dan yang nyebelinnya kan yang kena tuh kita yang di sana bodo amat gitu loh tapi kita ini yang pengen maju negaranya pengen orang tahu Indonesia terkenalnya karena kebudayaannya mungkin musiknya atau seninya gitu nggak bisa ya orang cuma tahu rendang Bali cuma gitu-gitu doang gitu loh kan sedih ya. Bahkan yang parahnya sampai ada beberapa turis itu bilang Bali itu bukan negara Indonesia. Iya gitu. Itu parah. Ya tolonglah Pak. Oke, yang terakhir ada Singapura Wih. di posisi 1. Ada yang nyangka loh. Mungkin Gua pikir korut loh. Pak, Hah? Saking takutnya. Pak, saking takutnya boro-boro mau belajar dia. di sana jangan nggak belajar, makan aja susah. Jadi Singapura mungkin karena ini ya banyak campur Ya, masyarakatnya etnisnya banyak jadi bisa kencang gitu. Dengan IQ-nya rata-rata di Singapura itu 108. Gila, rata-rata Rata-rata 108 tertinggi. Kurang 40 lagi jenius semua. Iya. Dari menjadi pulau kecil tanpa sumber daya alam, pemimpin pertama Singapura Lee Kuan Yew berhasil mengubah negaranya menjadi penduduk terpintar di dunia. Ia menaikkan tingkat pendidikan orang Singapura sedemikian tinggi sehingga mereka maju ke tempat pertama. Luar biasa. Ngemeng-ngemeng itu udah tahun berapa risetnya? Ini riset tahun 2021. Lama dong. Lu pakai nanya lagi ya. Kan maksudnya Nah, ini gambaran aja di negara-negara lain. Iya. udah lah. Nah, tunggu. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia berada di peringkat 20 dengan rata-rata IQ penduduk yang berkisar 20-an. Hah? Bener lo? Enggak, 87. Oh gila 20 anjir. 87. Tapi di posisi itu Indonesia tidak sendiri. Ada beberapa negara yang turut menempati posisi 20 meliputi Azerbaijan, Bolivia, Nauru, Guyana, Irak, Myanmar, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan ya nggak jauh-jauh ya. Ya pokoknya negara-negara Asia Tapi Tengah. ya kalau menurut gua Indonesia sebetulnya banyak yang pintar-pintar. Cuman pada keluar negeri. Iya, pertama mungkin dia keluar negeri, yang kedua dia nggak mau ke ekspos atau yang ketiga Nggak mau ke ekspor. Gak apa-apa, gak mau kayak. nggak mau ke ekspos. Allah. Jadi karena kebudayaan Indonesia yang harus merendah. Sekarang Ya. ini apa namanya? Lu misalkan menang lomba dapat duit 2 miliar misalkan. Oh iya, ntar kena pajak ya. Bukan. Takut yang tadinya nggak kenal bapaknya habis pergi beli susu pulang ya kan. Terus aku saudaramu loh. Itu. Iya, sebenarnya banyak dan ada yang disekolahin ke luar negeri nggak balik lagi. Iya, ya rata-rata begitu. Iya. Udah gitu di sekolahnya pakai duit negara lagi. Udah gitu malah jadi ngebelain pemberontak lagi ya. Nah, yang menariknya Malaysia berada di peringkat 15 dengan rata-rata IQ-nya 92. Padahal kan dulu guru-guru Malaysia diekspor dari kita kan. Iya, makanya. Jadi sekarang udah ya gitu lah. Ya karena ini lagi-lagi penduduk kita kan banyak, jadi pembaginya banyak. Iya Ngerti sih. nggak lu? Kayak misalkan coba yang dihitung orang Jakarta doang. Ya. Pasti lebih rendah lagi. Sama juga. Pasti beda hasilnya. Lah iya maksud gua kan gini, kalau Malaysia kan otomatis kan kebanyakan ya cuman sekitaran situ. Ya kita sebutnya Sarawak. udah kebanyakan Sarawak. kota lah gitu. Ya. Kebanyakan kota kan. Kalau kita kan banyak yang masih di daerah dan lain sebagainya Tapi gitu. Malaysia juga sebenarnya banyak kampung. Tapi penduduknya nggak lebih banyak dari Indonesia jauh. Kalau di bedanya. sini orangnya hobi beranak. Dan pembaginya kan kita jadi lebih banyak. Iya, iya gitu. benar-benar. Jadi kecampur sama yang belum dapat pendidikan secara layak ya. Iya, itu salah satunya. Ya, benar-benar. Ya oke lah kalau gitu itu dia tadi 10 negara dengan IQ tertinggi. Peringkat pertamanya ada Singapura ya. Gitu, Indonesia ada di 20. Tapi Udah, kayaknya kalau risetnya 2023 berubah deh kayaknya. mau coba lihat? Coba. Coba ya.
Korut dia pertama. Tapi intermezzo sambil nungguin Bapak mau searching ya. Kenapa negara-negara kecil itu kebanyakan pada maju? Karena mereka ada yang ditakutin. Ya kan? Contoh kayak Taiwan kan, Taiwan takut Cina, ya kan. Korsel takut sama Korut, ya kan. Kayak Singapura dia takut sama Malaysia, Indonesia, sekelilingnya negara gede semua bro. Nggak Makanya juga dia sih. masih maju dia. Kalau menurut gua ya itu aja sih, apa namanya? Ya benar dia memanfaatkan sumber dayanya dengan maksimal. Kemudian dari segi pendidikan sih emang harus di apa? Harus dicari jalan keluar lagi sih kayak tadi Remo bilang kan. Ya. Kalau lu minatnya di situ ya ujiannya itu yang diunggulin gitu. Sisanya Jadi kalau dapet jelek, nggak buang apa. waktu juga untuk Iya. anaknya mempelajari sesuatu yang sebenarnya dia nggak mau, yang akhirnya Iya. terpaksa, akhirnya kayak ya udah setengah-setengah, yang penting gue kerjain aja. Iya. Mau bagus mau nggak bodo amat gitu ya. Oke, nih gue ada update-nya ya untuk 2023. Yang pertama ada Jepang. Tuh, berhubungan. IQ-nya 106,48. Yang kedua ada Taiwan 106,47. Yang ketiga ada Singapura 105,89. Yang keempat ada Hong Kong, wilayah otonomi Cina 105,37. Ini sekarang Hong Kong udah di sini udah masuk list. Tadinya enggak. Ya. Berarti berubah dia. 5 ada Cina Malah 104,1. Cina aja. Keenam ada Korea Selatan 102,35. Ini kebanyakan K-pop nih berarti. Kayak kebanyakan oye. Oh, ini ada yang baru nih, 7 Belarusia 101,6. Ke-8 ada Finlandia 101,2. 9 ada Liechtenstein 101,07 dan ke-10 ada Jerman. Rata-rata negara 100,74. maju. Ya, Ya. berarti yang tadi Swiss, Hilang. terus Austria hilang ya? Mungkin turun 20 besar kan? Swiss mungkin karena fokus bikin coklat. Swiss kesibukan hitung duit negara orang. Jadi ya ini dia. Sudah hijau sama duit beralih. Nah, Indonesia IQ-nya rata-rata 78,49 tuh. Berada di peringkat 126 dari total 193 negara. Nah, sudah paham kan? Habis pandemi jadi goblok. Tuh kan melek huruf kan, karena kita kena di melek huruf. Jadi pencapaian pendidikan di Indonesia itu 38,1% dan masuk peringkat 38 di dunia. Sedangkan tingkat melek huruf pendidikan Indonesia 95,44%. Berada di peringkat 98 di dunia. Ini maksudnya berarti yang bisa baca gitu. Bisa baca. Jadi masih ada sekitar 4,66%-an yang masih belum melek baca. melek huruf. Ya, soalnya kan masih banyak ya itu kayak si Januar bilang terlalu besar sih emang. Ya. Dan yang paling belakang ada Nepal. IQ-nya rata-rata 42,99. Soalnya mereka di gunung, bro. Dan di sana kasar katanya gimana ya? Negara yang masih tradisional banget gitu loh. Iya, iya. Kayak inilah. Ya kita kan juga banyak kan daerah-daerah kayak gitu. Ya, Maksudnya itu terakhir. maksudnya lebih ke alam, ngerti nggak? Maksudnya bukan Ya. Oh, jadi pendidikan itu fokusnya nggak- bukan ke situ ya. Ya, Jadi kayak- Benar. nelayan. Maksudnya sekedar cuman bisa baca, bisa. Maksudnya nggak terlalu difokusin. Iya. Tapi lebih ke alam kan banyak Wah, gitu. mereka malah bukan baca, yang penting bisa komunikasi tau. Iya, ada juga kayak gitu. Tulisan nggak begitu ya kan. Yang penting mereka bisa interaksi, bisa nanam lah, berburu lah. Iya, maksudnya mungkin bisa baca instruksi. Bisa survive aja kan gitu Iya, kan. Pak. Sama Tapi sebenarnya kalau misalkan terjadi apa ya, kayak chaos gitu. mereka yang survive. Mereka Iya, sama, iya, pasti. iya. Karena mereka sudah membawa dengan alam. Dan iya sudah terbiasa kan untuk biasa. hidup Coba sendiri. kita tinggal di gunung, tinggal di hutan, mana bisa? Stres mau ke WC aja nangis. Nah, kalau mereka boker, apa itu boker tinggal di hutan? Iya, lu sekarang tiba-tiba di hutan misalkan mau nyari minum bersih aja bingung Iya, kan? iya. Harus nyari sungai dulu. Kalau nggak ada sungai gimana? Makan buah, wah ini buah segar sekali. Mampus. Semuanya racun, anjir. Makan jamur nge-fly terus ya. Iya. Aduh. Survival, Insting. ilmu survivalnya lebih Ya, tinggi. ya, ya. Nah, oke lah kalau begitu itu dia tadi ya negara-negara dengan
masyarakat IQ tertingginya, semoga Indonesia bisa mengejar lah ya, bisa Iya, lah ya. iya. Amin. Paling enggak udah nggak ada lagi yang buta huruf lah. Ya. Ya, minimal lah, paling minimal pendidikan SD merata lah. Ya, tapi kalau gue sih ya daripada Indonesia ya, daripada kejar-kejaran lomba tinggi-tinggian IQ sih mendingan tinggi-tinggian akhlak dulu lah. Benar, akhlak sih. Di mana ada akhlak yang bagus, maka pendidikan pun akan berjalan. Iya, seiring. iya. Kayak ngantri, buang sampah, yang kayak gitu-gitu dulu deh. Iya, iya. Benar, benar. Dan sebenarnya kita udah punya modal. Kita kan negara paling ramah gitu sebetulnya. Maksudnya bukan paling ramah sih, salah satu negara yang Paling ramah gak lah. enakan, bukan paling Iya, ramah. maksudnya ya enggak, sekarang Ada tidak salah. nggak, maksudnya salah satu negara yang ramah lah kepada pendatang. Ya, kepada iya nggak orang. enakan. Ya kan ada tegur. Iya, maksud gue sih ngerasain lebih nggak enakan Ya, daripada bisa ramah. jadi gitu. Kalau ramah tuh kayak tulus, tapi kalau nggak enakan tuh kayak kalau gue nggak sapa nanti gue diomongin, Nah, kalau gue gini itu gitu dia. gitu. Jadi ya, jatuhnya lebih nggak enakan sih menurut gue. Nah itu ajarannya kayaknya mungkin dari mana ya? Maksud gua kan turun menurun Nah, gitu. sebenarnya kalau yang Kalau begitu kayak kayak budaya kita aja, budaya orang timur kan memang Basa-basi. humbling. Gimana sih humbling? Merendah gitu kan. Iya. Merendah untuk mendidik. Karena biasa Tapi emang bener, maksudnya kalau orang kita tuh kebanyakan emang nggak mau Ribet. terlalu, misalkan lu bisa ini dia biasa aja nggak yang terlalu show off. show off gitu. Kalau luar negeri kan beda ya. Bragging Iya, gitu, iya. bragging gitu. Nah, kalau Iya. orang luar negeri kalau lu bisa A nih, lu tunjukin lu bisa A gitu. Iya, Kalau iya. orang kita nggak, ngapain sih ria segala macam gitu. Kalau Iya, kita- iya. Terus intermezzo sedikit. Lu udah ngomongin bragging sama ria-ria gitu, gue jadi ingat kemarin itu ada pengusaha sukses di sini, cuma gue lupa namanya siapa. Jadi dia cerita kalau kita di Amerika daftar kerja, kita nggak bisa kayak di sini. Kan kalau kayak kita di sini bisa kerja, kamu bisa komputer, bisa sedikit-sedikit gitu kan. Iya, iya. Kalau kayak kita kan di sini kan gitu ya. Ah. Kamu bisa ini, bisa itu, iya bisa sedikit-sedikit. Oh kalau di sono nggak dipakai. Lo mesti kalau di sono bisa komputer, bisa. Oh bisa ini. Lo mesti jelasin. Ya, ya, ya. Jadi ya. Jadi memang lu harus pede dengan skill yang lu Betul. punya ya. Beda budaya, beda cara mengatasinya gitu. Ya, ya. Ntar kalau lu di sini kayak begitu lu dibilangnya sombong ya kan. Kalau di sini, baru begitu aja. Iya, sok-sokan lu gitu. Masih banyak yang lain, kamu tidak diterima. Masih banyak yang lebih bodoh dari kamu. Biar saya gaji yang murah. Iya, culture-nya gitu. Iya. Ya itulah gue sih kadang yang paling ngenes gitu aja sih kayak masalah kita negara dengan penduduk muslim terbanyak tapi buang sampahnya sembarangan, ngantri nggak bisa. Kalau ngomong suka ceplas. Sebenarnya ceplas-ceplos itu nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong kasar itu bukan ceplas-ceplos, tau gak? Karena ada orang-orang tuh yang ngerasa kayak kalau ngomongnya kasar, ya itu apa adanya gue ngomong ceplas-ceplos. Bukan. Ceplas-ceplos itu kalau lu nggak suka lu ngomong, tapi dengan cara yang baik. Maksudnya kata-katanya tuh yang baik gitu. Menegur itu kan bisa dengan cara Iya, yang baik. bukan terus lu anjing-anjingin orang atau apa. Itu bukan, itu ya kepuasan nafsu lu aja, lu ngerasa lu bisa ngatain orang, lu mungkin ngerasa lu posisinya di atas dia atau gimana, jadi ada kesempatan buat lu untuk merendahkan orang gitu loh. Udah begitu, udah ngomong kasar ditendang lagi. Digebukin lagi. Oke kalau gitu ya. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kenapa, Jen? Bentar. Oh, Jangan lupa TikTok. Oh iya, TikTok kita jangan lupa dikunjungi ya. Nah, kalau yang nggak sempat nonton yang full, nah bisa nonton. Nah, ada cuplikan-cuplikan menarik dan ada video-video yang nggak ada di YouTube juga. yang eksklusif. Eksklusif only on TikTok. TikTok kita di happy2.joy2 ya. Ya. Ya, happy2.joy2. Ntar gua tulis ya di gua. Bawa aja Ya, langsung. nanti gua tulis di bawah ya. Oke, kalau gitu kenapa Jen? Kenapa harus nonton kita Jen? Tadi karena kita mau meningkatkan pendidikan di Indonesia. Mantap. Oke, kalau gitu gua Remo. Dan gue Jenny. Di belakang ada. OS. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye. Fokus. Happy happy joy joy.